Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video ini kita akan mempelajari tata cara pembuatan poster dakwah open donasi. Silakan teman-teman jalankan aplikasi Pixel Lab-nya. Kemudian kita ganti warna background-nya menjadi warna putih. Caranya kita geser ke kiri icon template ini. Kita cari background berwarna putih. Yang ini ya, kita klik di sini. Nah, backgroundnya sudah berubah warna. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar untuk backgroundnya. Caranya klik icon plus, kemudian pilih from gallery. Kita akan masuk ke galeri. Kita cari folder yang bernama WhatsApp image. Nah, yang ini ya, WhatsApp image. Kita klik di sini, kemudian kita pilih backgroundnya. Gambar yang ini. Untuk gambarnya sudah ada di grup materi. Silakan teman-teman download, dan setelah di-download akan masuk ke folder ini, folder WhatsApp image. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih rasionya 1:1 dengan menekan icon yang ini ya. Kemudian kita atur area yang akan kita jadikan sebagai background. Kita geser ke kiri ya. Jika sudah, tekan tombol checklist. Nah, gambarnya sudah masuk ke desain kita. Selanjutnya kita akan membesarkan ukuran backgroundnya. Caranya bisa dengan menarik bulatan putih ini atau melalui menu relative size. Kita klik di icon segi 6 ini, kita cari relative size. Nah, yang ini kita klik di sini, kemudian kita tarik ke kanan, kita besarkan ukurannya seperti ini. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan mengunci background ini supaya tidak berpindah posisi jika sewaktu-waktu tidak sengaja terklik. Caranya klik icon layer, kemudian kita aktifkan gemboknya. Selanjutnya kita akan menambahkan teks open donasi. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks. Nah, ini teks barunya sudah muncul. Kita akan mengganti teks ini. Caranya kita tekan 2 kali di sini. Kemudian kita hapus teksnya. Kemudian kita ketik teks open donasi. Jika sudah, tekan tombol OK. Selanjutnya kita atur jenis fontnya. Caranya kita klik di teks ini, kemudian pilih icon A. Icon A ini berfungsi untuk memodifikasi teks ya. Kemudian icon ini segi 6 ini untuk memodifikasi gambar. Sekarang kita akan mengganti fontnya. Kita klik di icon A, kita cari menu font, menu atau fitur font. Yang ini font, kita klik di sini. Kemudian kita gunakan font Grand Hotel. Kita cari nama fontnya Grand Hotel Regular. Kita geser. Nah, yang ini ya, Grand Hotel Regular. Kita klik di sini. Ya, sudah berubah tampilan fontnya. Kemudian tekan OK. Selanjutnya kita besarkan ukurannya. Kita cari icon size. Yang ini kita klik di sini. Kita perbesar menjadi 45. Bisa dengan menarik bulatan hijau ini atau menekan tombol plus. Kita atur di 45 ya, kita kecilkan lagi. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan mengganti warnanya. Kita klik icon color. Kita cari warna putih. Kita klik di sini. Sudah berubah warnanya, kemudian tekan checklist. Kemudian kita lanjutkan dengan mengaktifkan garis pinggirnya. Kita cari fitur stroke. Kita geser. Fitur yang bernama stroke. Yang ini kita klik di sini. Kemudian klik enable. Kemudian warnanya kita gunakan warna hitam. Kemudian stroke width, ketebalan garis pinggirnya ini kita perbesar menjadi 15. Nah, jika sudah,
tekan tombol checklist. Kita biarkan dulu teksnya. Selanjutnya kita akan menambahkan objek di atas desain kita ini. Caranya klik icon plus, kemudian pilih menu shapes yang ini. Kemudian kita atur ukurannya. Kita perbesar sedikit. Kemudian radiusnya kita perbesar menjadi 20. 20 ya. Nah, jika sudah, tekan checklist. Selanjutnya kita pindahkan posisinya ke atas dari area desain kita. Kira-kira di sini. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Ingat ya, untuk memodifikasi gambar, karena ini adalah objek gambar, fiturnya ada di icon segi 6 ini. Sedangkan untuk memodifikasi teks, fiturnya ada di icon A ini. Nah, sekarang kita akan memodifikasi warna dari gambar. Kita klik icon segi 6. Kita cari fitur color karena kita akan mengganti warnanya. Klik enable. Kita gunakan warna yang sama dengan efek pantulan dari lampu ini. Caranya klik icon plus. Kita klik di sini. Kemudian klik icon pick color. Kemudian klik backgroundnya. Kita cari warnanya. Kira-kira di sini ya. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Tekan OK. Kita pastikan gambar yang sudah kita masukkan ini posisinya berada di tengah dari area desain. Caranya kita tekan dulu tombol checklist. Kemudian kita cari relative position. Kemudian kita klik rata tengah yang ini. Nah, ini sudah berada di tengah ya. Jika sudah, tekan checklist. Selanjutnya kita pindahkan teks open donasi ini ke atas area desain kita. Caranya kita klik di teksnya, kemudian kita geser ke atas. Nah, teksnya tidak terlihat. Kenapa? Karena posisi dari gambar ini ada di atas dari teks kita. Untuk mengubahnya, kita klik icon layer ini. Kemudian teks open donasi ini kita pindahkan ke atas. Caranya teman-teman lihat di pinggir kiri ini ada titik-titik kecil. Kita tekan dan tahan di sini ya. Kita pindahkan ke atas. Nah, sekarang teksnya sudah terlihat. Open donasi. Kita tinggal merapikan saja. Kita klik di sini. Kita geser sedikit ke bawah. Nah, kurang lebih di sini. Kita pastikan sudah berada di tengah dari desain. Caranya klik relative position, klik rata tengah. Nah, ini sudah berada di tengah. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan teks pembangunan Masjid Nurul Huda di bawah tulisan open donasi ini. Caranya kita klik icon plus, kemudian pilih teks. Kita pindahkan posisi teksnya, kemudian kita tekan 2 kali. Kita hapus dulu teks lamanya ini. Kemudian untuk teks barunya kita bisa ketik manual atau teman-teman copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Kita copy saja supaya cepat. Nah, yang ini ya, kita klik di sini, kemudian kita copy. Kita kembali ke aplikasinya. Kita tekan dan tahan di sini, kita pilih paste. Kemudian tekan OK. Nah, selanjutnya kita akan mengganti fontnya. Kita klik di tulisannya, kita cari menu font. Nah, yang ini ya, kita klik di sini. Kita gunakan font King Ting Exeter namanya. Kita cari fontnya. Kita geser. Nah, yang ini ya, King Things Exeter. Kita klik di sini. Fontnya sudah berubah, kita tekan OK. Selanjutnya kita akan merapikan teks ini. Kita cari fitur align yang ini. Kita buat teks ini rata tengah, kita tekan di sini. Nah, sudah berubah rata tengah. Yang ini fungsinya untuk rata kanan, yang ini untuk rata kiri ya. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita pastikan
posisi dari teksnya sudah berada di area tengah dari desain, kita cari fitur yang bernama relative position. Yang ini kita klik rata tengah. Nah, ini posisinya sudah berada di tengah. Kita tekan tombol checklist. Selanjutnya kita ganti ukurannya. Kita klik di fitur size ini. Kita besarkan menjadi 60. Kita kecilkan di 60 ya. Jika sudah, tekan tombol checklist. Kemudian kita ganti warnanya. Kita gunakan warna yang sama dengan gambar persegi yang sudah kita tambahkan sebelumnya, gambar objek ini. Caranya kita klik di sini. Ini adalah gambar terakhir yang kita ambil dari background. Kita tinggal klik di sini. Kemudian tekan checklist. Selanjutnya kita aktifkan garis pinggirnya. Caranya kita cari icon stroke, icon atau fitur stroke ya, yang ini. Kita klik di sini, kita klik enable. Kemudian untuk warna garis pinggirnya atau warna dari stroke ini kita gunakan warna putih ya. Maaf, warna putih. Karena kalau kita gunakan warna hitam tidak akan terlihat nantinya. Kita gunakan warna putih. Kemudian kita ganti ukuran dari stroke width-nya. Kita perbesar menjadi 10. 10 ya. Nah, jika sudah, tekan checklist. Selanjutnya kita pindahkan posisi dari teksnya. Kita cari icon relative position. Nah, yang ini kita klik di sini rata tengah. Jika sudah, tekan checklist, kita naikkan sedikit. Caranya bisa menggeser secara langsung atau melalui fitur position. Yang ini. Nah, kita pindahkan ke atas. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya, jangan lupa dikunci untuk menghindari berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Caranya klik icon layer. Kemudian kita aktifkan gemboknya. Teks sebelumnya ini juga belum kita kunci ya, kita kunci sekarang. Oke, jika sudah, kita lanjutkan dengan menambahkan hadis di sini, di area bawah ini. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks, kita pindahkan posisinya ke sini, kita tekan 2 kali. Kita hapus dulu teks lamanya. Kemudian kita copy dari bahan yang sudah ada di materi. Kita klik di sini. Kemudian kita copy, kita kembali ke aplikasinya. Kita tekan dan tahan di sini, pilih paste. Kemudian tekan OK. Selanjutnya kita rubah dulu fontnya. Kita cari icon font. Nah, yang ini ya. Kita gunakan font Blogger Sans Bold yang ini. Kita klik di sini. Nah, sudah berubah fontnya. Kita tekan OK. Selanjutnya kita ganti warnanya. Kita cari icon color yang ini. Kita gunakan warna putih ya. Yang ini kita klik di sini. Kemudian tekan checklist. Selanjutnya kita atur ukurannya karena ini masih terlalu besar. Kita kecilkan menjadi 25. 25. Oke, sudah berubah fontnya, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita jadikan tulisan ini menjadi 4 baris saja. Caranya kita tarik bulatan putih ini ke kanan. Nah, seperti ini, cukup 4 baris ya. Jika sudah, kita atur dulu posisinya di tengah. Seperti ini. Kemudian kita atur align-nya. Kita tekan dulu tombol checklist. Kita cari fitur align.
Yang ini kita klik di sini, kemudian klik rata tengah supaya tulisannya rapi. Jika sudah, tekan checklist. Selanjutnya kita kunci supaya tidak berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Kita aktifkan gemboknya. Selanjutnya kita akan menambahkan hadis riwayat Muslim di bawah teks hadis kita ini. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks, kemudian kita tekan 2 kali, kita hapus dan kita ketik saja ya, supaya cepat dan juga tidak terlalu panjang. Tekan OK, kemudian kita ganti fontnya, kita cari icon font yang ini, kita gunakan font Blogger Sans Bold. Klik OK, kemudian kita ubah warnanya menjadi warna putih, tekan checklist, kemudian size-nya kita kecilkan menjadi 20 saja. Nah, jika sudah, tekan checklist. Selanjutnya kita aktifkan backgroundnya. Caranya kita cari icon T background yang ini, klik enable, kita gunakan warna yang sama dengan judul, tinggal diklik di sini. Nah, sudah berubah warnanya. Sekarang kita atur left paddingnya. Left padding ini artinya jarak teks dari kiri. Kita besarkan menjadi 4. Right paddingnya juga. Kemudian top paddingnya juga. Bottom paddingnya juga 4. Terlalu besar ya, 4. Kemudian untuk radius ini kita maksimalkan saja. Nah, jika sudah, tekan checklist. Sekarang kita pindahkan ke bawah dari hadis ini. Caranya kita geser. Kita simpan di sini. Tinggal kita pastikan sudah berada di tengah atau belum. Caranya kita cari icon relative position. Nah, yang ini kita klik di sini. Nah, ini sudah di tengah ya. Jika sudah, tekan checklist. Kita lanjutkan dengan menambahkan persegi di area ini. Caranya kita klik icon plus, kemudian pilih menu shapes, kemudian kita atur ukurannya, kita kecilkan sedikit, kemudian kita tarik ujungnya yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, kemudian radiusnya kita ubah menjadi 10%. Kita lanjutkan dengan mengatur opacity-nya. Opacity ini berfungsi untuk mengatur tingkat transparansi. Kita kecilkan menjadi 50 supaya transparan. 50 ya. Kemudian fill color-nya kita gunakan warna yang sama dengan judul. Kita klik di warna ini. Kemudian kita pindahkan posisinya ke bawah. Kira-kira di sini. Kemudian tekan checklist. Selanjutnya kita pastikan objek yang baru kita tambahkan ini posisinya sudah berada di tengah. Kita cari icon relative position, kita klik di sini, rata tengah. Nah, ini sudah berada di area tengah dari desain kita. Selanjutnya tekan checklist. Jangan lupa dikunci supaya objek tidak berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Selanjutnya kita akan menambahkan teks total kebutuhan di sini. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks, kita pindahkan teksnya ke bawah, kita tekan 2 kali, kita ketik total kebutuhan. Teman-teman bisa ketik manual atau copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Tekan OK, kita ganti jenis fontnya. Caranya klik di teks, kemudian klik di icon A. Ingat ya, icon A berfungsi untuk memodifikasi teks. Icon segi 6 ini berfungsi untuk memodifikasi gambar. Kita klik di icon A, kita cari jenis fontnya dengan klik di menu font. Kita gunakan font yang bernama Classic. Nah, yang ini kita klik di sini. Nah, sudah berubah. Tekan OK. Selanjutnya kita atur ukurannya. Kita cari menu size. Nah, yang ini kita kecilkan menjadi
30 ya. Jika sudah, tekan checklist, kemudian kita ubah warnanya menjadi warna putih. Tekan bulatan putih ini, kemudian tekan checklist, kita aktifkan stroke-nya, garis pinggirnya. Kita cari icon stroke yang ini. Klik enable, kita gunakan warna hitam. Kita klik di sini, kemudian kita besarkan menjadi 10. Nah, jika sudah, tekan checklist. Selanjutnya kita pindahkan sedikit ke atas. Nah, kira-kira di sini. Kita lanjutkan dengan menambahkan objek setengah lingkaran di sini. Caranya klik plus, kemudian pilih shapes yang ini. Kita kecilkan, kemudian radiusnya kita ubah menjadi 45 ya. Kemudian kita atur posisinya di sini. Nah, kita kecilkan sedikit. Jika sudah, tekan checklist. Kemudian jangan lupa dikunci ya. Kita ketik nominal kebutuhannya di sini. Caranya kita copy saja dari teks total kebutuhan ini, kita klik di sini, kemudian pilih copy. Kita pindahkan teksnya, kita tekan 2 kali, kemudian kita ketik nominalnya. 1,5 M. Ini contoh saja ya. Tekan OK. Kemudian kita besarkan ukurannya, kita cari menu size. Nah, yang ini kita besarkan menjadi 45. Oke, kita atur sedikit supaya rapi. Jika sudah, tekan checklist. Jangan lupa dikunci ya. Dikunci. Teks ini jangan dikunci dulu, karena kita akan sering mengcopy dari teks total kebutuhan ini. Jika sudah kita kunci, maka dia tidak bisa di-copy. Jadi jangan dikunci dulu. Selanjutnya kita akan menambahkan teks salurkan donasi ke, kemudian nama banknya. Caranya kita klik di total kebutuhan ini. Nah, tadi kalau teks total kebutuhan ini sudah dikunci, maka dia tidak akan bisa terklik. Kita coba ya. Kita aktifkan gemboknya di total kebutuhan ini, kemudian kita tekan. Nah, tidak bisa ditekan ya, jadi khusus untuk total kebutuhan ini jangan dikunci dulu. Kita klik di sini, kemudian pilih copy, kemudian kita atur posisinya, kira-kira di sini ya. Kemudian kita tekan 2 kali, kita hapus teksnya. Kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan ke grup materi. Kita kembali ke aplikasinya. Kita tekan dan tahan di sini. Kemudian pilih paste. Tekan OK. Kemudian untuk nomor rekeningnya ini belum ada. Kita copy lagi dari sini. Kita atur posisinya. Kita ketik nomor rekeningnya. Ini contoh saja ya. 4321 1234. Oke. Kita besarkan sedikit jenis fontnya supaya nomor rekeningnya ini terlihat dengan jelas. Kita besarkan menjadi 35. Kita atur posisinya supaya rapi. Kita pindahkan sedikit ke atas. Nah, kira-kira di sini. Kita lanjutkan dengan menambahkan info dan konfirmasi di bagian kanan ini. Caranya kita klik di sini, kemudian pilih copy. Kita geser ke kanan. Kemudian tekan 2 kali. Kita hapus teksnya. Kita copy dari bahan yang ada di grup materi supaya cepat. Kemudian kita kembali ke aplikasi. Kita tekan dan tahan di sini.
kemudian pilih paste, kemudian tekan OK. Ini kita kecilkan sedikit jenis fontnya, jenis ukuran fontnya, kita cari size. Kita kecilkan menjadi 25. Kemudian kita jadikan info dan konfirmasinya ini satu baris. Kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan rincian donasi masuk dan kekurangannya di bawah ini. Caranya kita klik di sini, kemudian pilih copy. Kita pindahkan ke bawah di sini ya. Kemudian tekan 2 kali, kita hapus teksnya, kita kembali ke notepad untuk mengcopy teksnya. Kemudian kita buka lagi aplikasinya, tekan dan tahan di sini, pilih paste, kemudian tekan OK. Selanjutnya kita tambahkan kekurangan di sini. Caranya kita copy dari sini, kita atur posisinya kira-kira di sini ya. Kemudian tekan 2 kali. Kita hapus dulu teksnya. Kita copy tulisan kekurangan ini. Kita kembali ke aplikasi. Kemudian tekan dan tahan di sini, pilih paste. Kemudian tekan OK. Kita rapikan sedikit. Selanjutnya kita akan menambahkan grafiknya di area bawah ini. Caranya klik icon plus, kemudian pilih shapes. Kemudian kita atur ukurannya, jangan terlalu besar ya. Kemudian kita ubah panjangnya. Kemudian radiusnya ini kita ubah menjadi 10%. Jika sudah, tekan checklist. Kita pindahkan posisinya ke bawah, kira-kira di sini. Kemudian kita pastikan sudah berada di area tengah desain atau belum. Caranya klik icon segi 6, kemudian pilih relative position, pilih rata tengah. Nah, ini sudah berada di tengah. Kita tekan checklist. Selanjutnya kita copy objek yang ini. Kita klik, kita cari fitur copy yang ini, kita tekan. Nah, objek yang kedua yang baru saja kita copy ini kita tempatkan persis di atas objek yang pertama di sini. Kemudian kita cari fitur relative size yang ini, kita klik di sini. Kemudian kita nonaktifkan di bagian ini. Caranya di bulatan hijau ini kita klik sampai berubah warna. Nah, ini sudah nonaktif. Selanjutnya width-nya ini kita kecilkan dengan cara geser ke kiri. Nah, kira-kira di sini di 31%. Jika sudah, tekan checklist. Selanjutnya kita ubah warnanya. Kita cari icon color, kita klik enable. Kemudian kita gunakan warna yang sama dengan judul. Kita klik di sini. Nah, jika sudah, tekan checklist. Kita lihat dulu apakah sudah rapi atau belum. Ini objek yang pertama masih sedikit terlihat. Kita rapikan dulu, kita klik di sini. Kemudian kita geser ke kiri. Kita klik icon position, kita kecilkan move by-nya. Kita geser ke kiri. Nah, ini sudah rapi. Selanjutnya kita akan menambahkan footer yang sudah kita buat pada video pembelajaran sebelumnya. Caranya klik icon plus, kemudian pilih from gallery, kita masuk ke galeri. Kita cari folder yang bernama Pixel Lab, yang ini ya. Kemudian kita cari footer yang sudah kita buat sebelumnya, yang ini. Kita klik di sini, kemudian klik checklist. Kita atur posisinya, kita gunakan warna kuning. Kita klik enable, kita ganti warnanya. Jika sudah, tekan checklist. Terakhir kita pastikan sudah berada di tengah atau belum. Nah, ini sudah di tengah ya. Jika sudah, tekan checklist. Selanjutnya kita kunci supaya tidak berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik.
Terakhir kita akan menyimpan desain kita ini sebagai project. Caranya klik icon hard disk, kemudian pilih save as project. Save as project ini berfungsi jika sewaktu-waktu teman-teman ingin mengubah backgroundnya atau mengubah fontnya atau mengubah warnanya, itu masih bisa asalkan diklik atau disimpan sebagai save as project. Kita klik di sini, kemudian kita masukkan namanya belajar poster open donasi 2. Ini misal ya, teman-teman bisa menyimpan dengan nama lain. Jika sudah, tekan OK. Nah, sewaktu-waktu jika ingin membukanya, klik di lingkaran ini, kemudian pilih folder My Project. Nah, ini dia project yang baru saja kita simpan. Selanjutnya kita akan menyimpan sebagai gambar. Klik icon hard disk, kemudian pilih save as image. Untuk formatnya biarkan saja JPEG. Yang kita rubah adalah kualitinya. Kita maksimalkan, kita pilih ultra. Kemudian pilih save to gallery. Kita tunggu prosesnya. Nah, gambar ini sudah tersimpan. Untuk membukanya silakan teman-teman buka di folder Pixel Lab yang ada di galeri. Kita cukupkan materi atau video open donasi sampai di sini. Silakan teman-teman tonton ulang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam memahaminya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.